Halo warga, Assalamualaikum. Dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, pemerintah akan memberikan insentif bagi petani dan nelayan. Hal ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui video conference pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 kemarin. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Hari Kamis kemarin dilangsungkan rapat terbatas yang membahas mengenai insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok. Presiden menyampaikan beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah melalui program jaring pengaman sosial. Presiden memastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam program bantuan sosial yang kita adakan, baik itu berupa PKH, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, paket sembako, dan program gratis atau subsidi listrik. Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin. Yang kedua, melalui program subsidi bunga kredit. Ini juga sudah diputuskan dan sudah berjalan. Pemerintah telah menyiapkan 34 triliun rupiah untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat kredit usaha rakyat atau KUR, lewat Mekar, lewat UMI, lewat Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya. Penundaan angsuran dan subsidi kepada penerima bantuan permodalan yang dilakukan oleh beberapa kementerian seperti LPM UKP atau Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, CPCL atau calon petani calon lokasi, dan lain-lainnya, baik itu dari KKP maupun dari Kementerian Pertanian. Yang ketiga, pemberian stimulus untuk modal kerja. Ini juga merupakan hal yang penting sekali bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan. Bagi petani dan nelayan yang bankable, penyalurannya melalui perluasan program kredit usaha rakyat atau KUR. Sedangkan bagi yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMI, lewat Mekar, dan skema program yang lainnya lewat kementerian. Presiden meminta prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedurnya dibuat sederhana, tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, dan petambak bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan. Bagi warga yang belum tahu, kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif, antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Sedangkan pembiayaan ultramikro atau UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Pembiayaan ultramikro memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 10 juta rupiah per nasabah dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah atau BLUPIP sebagai Coordinated Fund Pembiayaan UMI.
Pembiayaan UMI disalurkan melalui LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Saat ini, lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain PT Pegadaian Persero, PT Bahana Arta Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani Persero. Sumber pendanaan UMI ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya adalah PNM Mekar Syariah, merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga. 2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan. 3. Pembiasaan budaya menabung. Dan 4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Kebijakan yang keempat dari pemerintah pusat adalah melalui instrumen bantuan non-fiskal, melalui kebijakan kelancaran supply chain yang diharapkan usaha pertanian dan perikanan bisa berjalan dengan lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi. Menurut Presiden, ini juga sudah diberikan beberapa tahun yang lalu. Untuk diketahui, supply chain management adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi ke customer pada waktu dan tempat yang tepat dengan cara yang paling efisien. Jika kita mencermati 4 insentif yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi di atas, sebenarnya tidak ada program baru dalam insentif tersebut. Program-program tersebut dengan segala kelebihan dan kekurangannya selama ini sudah dan sedang berjalan. Barangkali ada tata aturan baru yang prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedurnya dibuat sederhana, tidak berbelit-belit. Itu tentu saja membutuhkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lebih lanjut. Sebagai contoh, memasukkan petani dan nelayan secara tiba-tiba ke program PKH tentu saja bukan hal yang sederhana, karena beberapa petani dan nelayan masuk pada keluarga dengan ekonomi menengah dan ini bertentangan dengan syarat untuk mendapatkan program PKH tersebut. Jika dipaksakan, maka masalahnya akan timbul di kemudian hari, karena untuk memutus dari program PKH ini juga tidaklah mudah, butuh kerelaan penerimanya. Namun, kita semua berharap ada kemudahan yang diberikan kepada para petani dan nelayan kita yang saat ini juga kena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Dan silakan warga tuliskan komentar di bagian video ini. Barangkali warga adalah salah satu dari petani atau nelayan atau petambak yang ikut kena dampak pandemi COVID-19 ini menyikapi 4 insentif yang diberikan oleh Presiden pada kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.